Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kasus dugaan suap Harun Masiku yang ditangani KPK menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyindir lembaga anti rasuah itu tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto Kristianto. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada dua surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan tersangka atas kasus suap, dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Keanehan atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Menjadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat menyinggung soal Hasto Kristianto yang kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mega menyindir KPK tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto Kristianto. Menjawab kritik yang disampaikan Megawati Soekarno Putri, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan KPK tak memiliki kapasitas untuk menanggapi kritik tersebut. Namun, Asep menegaskan KPK akan fokus untuk melengkapi bukti-bukti dalam kasus dugaan suap yang menyeret Hasto Kristianto. Bagi kami saat ini tidak, tentunya kritik kemudian juga apapun itu tidak dalam kapasitas kami untuk menanggapinya. Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi konstruksi perkara yang sedang kita bangun saat ini, kami lebih fokus ke situ. Itu jadi pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, upaya paksa lain, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain dimaksudkan untuk kita benar-benar mencari informasi dan juga bukti-bukti. Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu Harun Masiku pada Senin 13 Januari 2025. Hasto Kristianto pun telah menyatakan siap memenuhi panggilan KPK. Pergantian antar waktu mengantar Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Sejumlah barang bukti dan saksi telah dipegang KPK. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku.
Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada 2 surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan tersangka atas kasus suap. Dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meluluskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya itu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelepon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Bagi kami saat ini tidak tentunya kritik kemudian juga apapun itu tidak dalam kapasitas kami untuk menanggapinya. Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi konstruksi perkara yang sedang kita bangun saat ini, kami lebih fokus ke situ. Itu jadi pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, upaya paksa lain, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain dimaksudkan untuk kita benar-benar mencari informasi dan juga bukti-bukti. Usai menetapkan tersangka, KPK bergerak cepat. Lembaga yang berkantor di kawasan Kuningan ini menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang elektronik. Penggeledahan disaksikan oleh warga setempat, sementara Hasto maupun keluarganya tak terlihat di lokasi. Sebelumnya belasan penyidik KPK menggeledah rumah Hasto lainnya di Villa Kartini, Bekasi Timur, Jawa Barat. Penggeledahan digelar dengan penjagaan ketat dari puluhan personil polisi dan Satgas PDIP. PDIP sempat menyebut penggeledahan 2 rumah Hasto sebagai pengalihan isu rilis OCCRP terkait penetapan Jokowi sebagai pemimpin terkorup. 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak Pak? Ya, ada cuman dapat dapat 1 flash disk sampai 1 buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang 1 koper di bawah itu apa Pak? Enggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Dalam kasus Harun Masiku, KPK juga kembali memeriksa beberapa orang saksi, diantaranya mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio. Dalam pemeriksaan, Tio mengaku dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik KPK. Itu kan materi ya, nggak boleh ditanyakan ya. Udah ya. Fakta sidang juga Bu. Baca. Bu dari ada itu langsung dari Pak Hasto. Baca pertanyaan Ibu. Berapa pertanyaan tadi Bu? 14. Pendalaman materinya apa aja Bu? Ini Bu. Pendalaman materinya apa Bu? Tahu tuh. Udah ya. Seputar apa Bu? Gue ngambil Lihat di putusan Pak, sekitar segitu aja kok saya ya. Yang video kan udah ada. Ya. Siap. Udah. Susah. Dia udah nggak pusing ya Bu? Udah nggak pusing ya Bu ya? Saya ya Allah. Saya udah dingin kan. Pertanyaan ada apa aja Bu? Boleh nggak disampaikan Bu? Selain itu, KPK juga memeriksa mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal dalam perkara yang sama. Selama pemeriksaan, Ronald mendapat 20 pertanyaan terkait keterlibatan Hasto dalam kasus dugaan suap yang menyeret buronan Harun Masiku. Lantas bagaimana kasus ini akan berproses? Akankah membuka kotak Pandora atau hanya sekedar gertak politik?